Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan penguji uji kinerja PPG Prajabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fahriza Ulfa. Saya guru di SD Negerian Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, Senin 21 November tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Prajabatan 2022 dengan pengambilan di tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 5 di kelas 5. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ke depan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Mas Fatir bisa disiapkan, kemudian berdoa. Siap, gerak. Mari jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, dengan menonton video siswa mampu memperjelas hubungan kegiatan manusia dengan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, siswa mampu membuat yang ketiga, membuat topeng Nusantara. Selanjutnya, nah materi pokok yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada pokok pikiran, oke, yang ada dalam teks bacaan. Nanti kalian bisa menemukan pokok pikirannya yang bisa disimpulkan ke dalam peta pikiran. Nah, untuk yang kedua IPA itu kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kemudian yang SBDP itu kita mempelajari mengenai topeng Nusantara dan tata cara pembuatannya. Siap ya anak-anak? Ya. Bagus. Nah sekarang Bu Guru tanya, apa yang terjadi jika hutan dibakar? Angkat tangan. Siapa? Mbak Sita. Apa tadi yang terjadi jika hutan dibakar? Hewan akan kehilangan tempat tinggal. Yang lain tunjuk tangan. Apa Mas Farel? Hutan menjadi gundul. Selanjutnya ada lagi ya Mbak Rara. Hewan kehilangan sumber makanan. Betul, kehilangan sumber makanan dan rantai-rantai makanan itu tidak akan berfungsi, tidak akan terjadi ya kan? Hewan-hewan akan kehilangan makanan. Nah, sekarang kita pelajari mengenai ekosistem dan keseimbangan. Baik. Sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem ada berapa? Dua. Yang pertama apa Mas Izan tadi? Ada berapa faktor Mas Izan? Ada dua, apa saja? Faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor alam contohnya coba Mbak Sita. Faktor alam. Bencana alam, banjir, gunung meletus, kebakaran hutan, mana longsor dan lain-lain. Ya, bagus. Untuk yang faktor aktivitas manusia coba Rara. Pembakaran hutan secara liar, penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah sembarangan dan pemakaian yang berbeda. Nah itu tadi misalnya ada gunung meletus. Nah kalau gunung meletus otomatis hewan-hewan itu nanti akan pada pergi lari ya kan? Dia akan berpindah ke tempat lain. Bisa juga ke penduduk ya, dia akan turun ke perkampungan. Terus ada lagi misalnya monyet tadi ya, monyetnya turun ke perkampungan cari makanan di kampung. Pernah lihat berita seperti itu? Nah, iya. Seperti itu. Terus kemudian yang faktor manusia, contohnya misalnya penebangan hutan secara liar. Nah, penebangan hutan secara liar itu bisa mempengaruhi apa? Ya, terus selain itu akan terjadi ditebangi kan otomatis airnya itu kan tidak bisa meresap ke tanah kan? Nah, akan terjadi banjir. Nah, seperti itu. Nah, ada juga tanah longsor.
tampilkan ya. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, hari ini kita akan belajar menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Lalu kita juga akan belajar menjelaskan salah satu jenis karya seni Nusantara, dan kita juga akan belajar alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya seni Nusantara. Adik-adik yang hebat, perhatikan ketiga gambar berikut ini. Nah, adik-adik ya, apa sih akibat dari peristiwa tersebut terhadap ekosistem di perbukitan? Apakah jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut terpengaruh? Lalu tindakan apa yang dapat dilakukan agar peristiwa tersebut dapat dicegah? Nah, di sini terjadi kebakaran hutan ya adik-adik ya. Nah, di sini otomatis ekosistem di perbukitan ini juga akan terganggu. Jaring-jaring makanan pun juga akan terganggu ya. Karena kalau misalnya terjadi kebakaran, berarti tumbuhan mati, ya kan? Hewan-hewan tidak mendapatkan makanan dari tumbuhan yang ada bagi hewan-hewan yang pemakan tumbuhan ya. Nah, di sini nanti pasti juga berdampak kepada manusia karena hewan-hewan itu akan lari ya ke daerah perkampungan untuk mencari makanan ya. Nah, tadi kalian sudah membahas mengenai kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Sekarang kalian mengerjakan LKPD 1, yaitu membuat booklet ya. Ini saya kasih. Silakan kalian tulis bookletnya. Ya, yang tadi seperti yang kita bahas tadi, kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Silakan kalian tulis tadi. Ya. Silakan sekarang bisa dimulai.
ekosistem kelas 5 tema 5. Penebangan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Penyebab penebangan liar. Penyebabnya meningkatnya kebutuhan lokal maupun internasional serta penegakan hukum yang ada di Indonesia. Akibat penebangan liar, pohon yang tumbuh di hutan ketika ditebang sembarangan akan menyebabkan hutan gundul akibatnya. Lingkungan menjadi semakin gersang, panas, dan kehilangan pasokan oksigen. Penebangan liar adalah kegiatan penebangan pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Akibat penebangan liar, pohon yang tumbuh di hutan terlihat ditebang sembarangan. Penyebab penebangan liar meningkatkannya kebutuhan lokal maupun internasional serta dipengaruhi oleh hilangnya fakta penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pohon yang tumbuh di hutan ketika ditebang sembarangan akan menyebabkan hutan gundul. Akibatnya lingkungan menjadi semakin gersang, panas, dan kehilangan pasokan oksigen. Terima kasih dari kelompok awal. Tadi kalian sudah membuat buklet juga mengenai keseimbangan ekosistem. Sekarang kalian bisa membaca bacaannya. Ya, yang ada di bahan ajar itu mengenai pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ayo coba dibaca bahan ajarnya, dibuka sekarang. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Bisa dibaca maju ke depan ya, perwakilan satu anak saja. Rara aja, ya Rara, maju. Bisa dibacakan ke depan. Yuk. Yang lain menyimak bacaannya. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Sejauh ini diketahui terdapat dua jenis faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Terima kasih buat Mbak Rara. Selanjutnya dari bacaan itu kalian bisa membuat peta pikirannya ya. Kesimpulan dari bacaan itu kalian bisa membuat atau menentukan peta pikiran. Nah, sebagai tugas yang kedua yaitu mengerjakan LKPD 2 yaitu membuat peta pikiran. Bisa dikerjakan sekarang, ayo. Ini saya
tadi. Ya, bisa dimulai. Oke. Hasil dari peta pikiran kalian, ayo diangkat. Diperlihatkan peta pikiran kalian yang sudah kalian buat tadi mengenai keseimbangan ekosistem. Nah, ada akibat dari penebangan hutan. Dari akibat apa tadi? Akibat penebangan hutan. Ya, ada akibatnya, ada penyebabnya, ya kan? Aktivitas manusia. Nah, biar kalian tidak bosan, tidak jenuh ya, kita ice breaking dulu sebentar biar kalian semangat lagi dalam belajar, oke? Oke, ya. Bisa disimak sekarang, yuk. Ayo berdiri, Lin. Sudah semangat lagi ya? Ya. Untuk materi selanjutnya, gitu ya? Ya. Materi selanjutnya tadi yaitu mengenai topeng. Ya, topeng Nusantara. Topeng Nusantara itu ada banyak ya contohnya. Topeng di Indonesia ini sudah ada sejak zaman prasejarah ya, zaman dahulu. Beberapa suku di Indonesia menggunakan topeng sebagai penghias dalam berbagai kegiatan dan upacara adat. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Nah,
contoh dari topeng. Nah, di sini dilihat ini ada topeng apa? Topeng Cirebon. Topeng Cirebon ini ada jenisnya. Dilihat, coba ada topeng apa aja itu? Topeng Pandi, topeng Tumenggung, dan topeng. Nah, itu macam-macam dari topeng Cirebon. Nah, selanjutnya selain topeng Cirebon ada topeng apa lagi? Ada topeng Jogja. Nah, mengekspresikan apa? Mengekspresikan gerak, peran-peran dan raksasa dalam pentas Ramayana. Ya, dia itu ada di Jogja ya, pentas Ramayana. Terus kemudian selain topeng Jogja ada topeng apa lagi? Topeng Bali ya. Topeng Bali ini digunakan, coba dibacakan Fatir, ayo Tir. Bawahnya itu topeng Bali dibalik. Ya, tuh terima kasih Mas Fatir sudah dibacakan. Tadi berbagai macam topeng ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya tugas kalian yaitu mengerjakan LKPD 3. Membuat topeng. Nah, sebentar saya lihatkan bagaimana cara membuat topeng. Kamu simak dulu ya. Oke. Lihat. Itu tadi yang pertama langkahnya kalian bagi dulu kertasnya, ya kan? Bagi menjadi 4. Dengarkan, kan tadi kalian sudah menyimak tata cara membuat topeng. Nah, sekarang kalian bisa praktek untuk membuat topengnya. Sebagai tugas dari LKPD 3 yaitu kalian membuat topeng dan setelah jadi kalian bisa mempraktekkan menari di depan. Begitu ya.
Rasa kuliga rapot alus angkana seri gembira hahaha sebab pamuji irungi asa gembung ige-igelan rasa kuliga hitungan bener kabeh seri jeung surat horseh waktu pakanci bareng ulin ngalabring kara kawihan durang-duraring rasa kuliga rapot alus angkana seri gembira hahaha sebab pamuji irungge asa kembung ige-igelan pakong rasa kuliga hitungan bener kabeh seri jeung surat horseh waktu pakanci bareng ulin ngalabring kara kawihan durang-duraring Nah, kalian sudah sampai ke LKPD 3, sudah mengerjakan tugas yang terakhir, berarti menandakan kalau sudah berakhir pembelajaran hari ini. Gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sudah ada? Sudah ada, berarti kalian sudah paham semua, gitu? Ya, bagus. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengukur kemampuan kalian, setelah kalian tadi sudah belajar seharian kan? Nah, ada apa tadi? Belajarnya apa saja? Yang pertama, membuat tiket, ya. Mengenai apa? Pengaruh keseimbangan ekosistem, ya kan? Terus yang kedua, membuat topeng, mengenai topeng Nusantara. Terus yang ketiga, apa tadi? Membaca bacaan dan menentukan peta pikiran. Nah, sudah semua, sudah kalian bahas semua sama tadi. Sekarang selanjutnya yaitu mengerjakan tes formatif. Ya, sebentar saya bagi dulu. Kerjakan dulu. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird don't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. Sebelum mengakhiri pembelajaran, besok kita akan membahas untuk pertemuan berikutnya. Kita akan belajar di tema 5, subtema 3, pembelajaran ke
Nah, hari ini kan kalian pembelajaran kelima. Pertemuan berikutnya kita akan membahas pembelajaran 6. Oke? Tema 5 subtema 3 pembelajaran ke-6. Mengenai apa? Mengenai menyajikan pokok pikiran dalam teks non fiksi. Nah, gitu. Sebelum pulang, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Fatir pimpin doa.